Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Francisca Lisa Antiani, Ika Febrianawati, Udaul Khoiriyah, dan juga Astri Widyasari. Pada kesempatan kali ini akan membahas metode penelitian, content analysis, dan juga studi kasus. Kita awali dengan content analysis ya. Content analysis menurut Kripendorff pada 1980 adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan inferensi yang dapat direplikasi dan juga valid datanya menurut teks. Kemudian, menurut Weber pada 1994, content analysis adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk menghasilkan inferensi yang valid. Dari dua ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa content analysis adalah suatu penelitian yang berisi pembahasan dari informasi ataupun teks baik tercetak maupun tertulis untuk mendapatkan hasil yang valid. Adapun karakteristik ataupun ciri-ciri dari content analysis. Yang pertama adalah objektif, artinya menurut prosedur apabila dilaksanakan oleh peneliti lain maka hasil atau simpulannya akan tetap sama. Dan yang kedua adalah sistematis, artinya penetapan isi dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten. Dan yang ketiga generalis, artinya penemuan harus memiliki referensi atau teori yang teoritis. Pertama yaitu tahapan analisis isi. Tahapannya ada 8. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan analisis. Di sini apa yang ingin kita ketahui lewat analisis dan hal-hal apa yang menjadi masalah penelitian dan ingin dijawab lewat analisis isi. Yang kedua, konseptualisasi dan operasionalisasi. Di sini merumuskan konsep penelitian dan melakukan operasionalisasi sehingga konsep bisa diukur. Yang ketiga, ada lembar coding atau coding sheet, yaitu menerapkan operasionalisasi ke dalam lembar coding. Lembar coding memasukkan hal yang ingin kita lihat dan cara pengukurannya. Yang keempat ada populasi dan sampel. Di sini kita perlu merumuskan populasi dan sampel analisis isi. Apakah populasi bisa diambil? Jika tidak, menentukan teknik penarikan sampel dan jumlah sampel yang akan dianalisis. Yang kelima adalah training atau pelatihan, coder dan pengujian. Di sini validitas, reliabilitas, peneliti memberikan pelatihan kepada coder yang akan membaca dan menilai isi. Peneliti menguji reliabilitas dan jika belum memenuhi syarat akan dilakukan perubahan lembar coding sampai angka reliabilitas tinggi. Yang kelima ada proses coding yang mengkode semua isi berita ke dalam coding yang telah disusun. Yang berikutnya perhitungan reliabilitas final. Di sini peneliti menghitung angka reliabilitas dari hasil coding. Dan di sini bisa menggunakan rumus seperti Holstick, Kieperdom, dan Cohen-Kappa. Yang terakhir ada input data analisis. Di sini peneliti melakukan input dari data lembar coding, analisis data. Berikut kelebihan dan kekurangan dari analisis isi. Kelebihan yang pertama yaitu tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, sehingga kita tidak melakukan wawancara, diminta mengisi kuesioner atau diminta langsung ke laboratorium. Dan kelebihan yang kedua yaitu analisis ini dapat digunakan ketika peneliti survei tidak dapat dilakukan. Kekurangan dari analisis ini yang pertama, kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan. Dan kekurangan yang kedua yaitu
analisis ini tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel dan tidak dapat melihat sebab akibatnya, atau harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain ketika kita ingin menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh dari analisis isi, yang pertama ada analisis isi nilai-nilai dakwah dan majalah. Yang kedua analisis isi kekerasan verbal dalam sinetron tentang Bubur dan Gaji. Dan terakhir ada analisis isi sosial media pariwisata. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian, karakteristik, dan juga contoh dari penelitian konten analisis yang dijelaskan oleh Mbak Astri dan juga Mbak Nidaul. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis penelitian studi kasus. Tentu teman-teman baik dalam skripsi, tesis maupun disertasi tidak asing dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk memahami lebih dalam tentang jenis penelitian studi kasus, kita perlu mengetahui seperti apa sih definisi dari penelitian studi kasus. Studi kasus adalah sesuatu yang spesifik, unik, dan menjadi pusat perhatian dari peneliti. Jadi, perlu diingat, studi kasus adalah sesuatu yang spesifik, unik, dan menjadi pusat perhatian. Dikatakan studi kasus karena mempelajari sesuatu yang unik dan menjadi pusat perhatian dari si peneliti. Beberapa hal yang perlu diingat dalam mengawali penelitian studi kasus adalah mendefinisikan kasus tersebut. Tentu, kasus yang didefinisikan adalah kasus yang sesuai dengan keunikan dan juga menjadi pusat perhatian dari siapa? Ya, tentu dari peneliti. Seringkali kita memikirkan tentang kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh, misalkan kasus yang sedang marak di lingkungan kita atau sedang menjadi pokok bahasan di dunia. Misalkan kasus COVID-19. Untuk menggali lebih dalam mengenai kasus COVID-19 ini, kita perlu memahami apa saja sih karakteristik dari penelitian studi kasus. Karakteristik yang pertama itu menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Kata-kata ini menekankan bahwa penelitian studi kasus memahami bagaimana menempatkan objek atau target penelitian sebagai kasus di dalam penelitian tersebut. Sebagai contoh, kasus COVID-19 tadi. Kita tidak hanya memberi penjelasan mengenai definisi dari kasus COVID-19, tetapi juga bagaimana dan mengapa karakteristik dari kasus tersebut. Kemudian untuk karakteristik yang kedua, itu memandang kasus sebagai fenomena yang kontemporer.
perlu digarisbawahi, bersifat kontemporer. Berarti kasus tersebut sedang atau selesai, tetapi dampaknya masih bisa dirasakan saat penelitian. Contoh, COVID-19 kasus COVID-19 muncul tahun 2019. Kemudian seorang peneliti akan meneliti kasus ini tahun 2023. Apakah di tahun 2023 kasus COVID-19 ini masih memiliki dampak di tahun 2023 saat penelitian berlangsung? Misalnya, masyarakat menjadi terbiasa untuk sering mencuci tangan atau memakai masker. Itu sebagai contoh. Dan sekarang untuk karakteristik yang ketiga, yaitu dilakukan pada kondisi kehidupan yang sebenarnya. Pelaksanaan penelitian studi kasus ini bersifat naturalistik, atau dengan kata lain, penelitian studi kasus meneliti sesuatu yang nyata, yang dipandang, dan sesuatu yang nyata itu dipandang sebagai kasus. Sebagai contoh kasus yang nyata untuk saat ini, contohnya tadi kasus COVID-19, kasus yang setiap negara atau lingkungan kita itu sedang marak-maraknya membahas atau mengalami kasus COVID-19. Itu sebagai contoh. Untuk karakteristik keempat itu menggunakan berbagai sumber data. Untuk sumber data ini berfungsi untuk menggali lebih dalam mengenai kasus ini. Sudah sebagai contoh seperti ini, kasus COVID-19. Ketika kita sudah menemukan kasus, tentu hasil akhirnya kita tahu jawaban dari kasus ini, pertanyaan kita tentang kasus ini. Ini sebagai jawaban, ini sebagai kasus. Antara kasus dan juga jawaban dari kasus tersebut perlu adanya jembatan. Jembatan ini adalah sumber data kita. Diperoleh dari mana sumber data itu? Bisa lewat wawancara, bisa lewat observasi atau observasi dokumentasi seperti itu. Itu bisa dilakukan sebagai jembatan ini tadi. Sudah paham? Dan untuk karakteristik yang kelima itu menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Teori ini sangat penting. Teori ini bisa digunakan di depan, di tengah, atau di belakang penelitian. Apabila dilakukan teori ini diberikan di bagian depan, teori ini digunakan untuk membangun arahan dalam menjalankan kegiatan penelitian. Apakah kasus yang sudah ditemukan tadi itu termasuk jenis studi kasus yang mana? Apakah misalkan teori kasus, apakah studi kasus yang bersifat tunggal atau instrumental atau jamak? Jadi kita perlu memilih atau mendapatkan acuan teori itu. Kemudian teori berada di tengah.
ketika teori berada di tengah, itu digunakan untuk menentukan posisi temuan-temuan penelitian terhadap teori yang ada atau telah berkembang. Misalnya teori yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya mengenai kasus ini, atau teori-teori yang berhubungan atau untuk mendukung kasus COVID-19 ini. Kemudian untuk teori digunakan di bagian belakang, itu digunakan untuk menentukan posisi hasil keseluruhan dari penelitian ini. Sudah paham? Kalau teori digunakan di depan, itu untuk menentukan, memberikan arahan kegiatan dalam penelitian. Ketika teori digunakan di bagian tengah, untuk menentukan posisi temuan-temuan terhadap teori yang ada atau sedang berkembang. Kemudian teori digunakan di belakang penelitian, digunakan untuk menentukan posisi hasil akhir dari keseluruhan penelitian. Bisa dipahami? Selanjutnya, ketika itu sudah dipahami, kita akan belajar mengenai seperti apa sih langkah-langkah dan juga keunggulan atau kekurangan dan contoh judul di penelitian studi kasus. Pemahaman tentang ini akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Contoh dari penelitian studi kasus salah satunya adalah studi kasus tentang siswa dengan latar belakang ekonomi rendah di SMP BOP KRI 5 Yogyakarta tahun ajaran 2016-2017. Penelitian ini memiliki variabel bebas latar belakang ekonomi siswa yang rendah dan memiliki variabel terikat, motivasi, dan hasil belajar siswa. Penelitian ini sangat sesuai dengan karakteristik studi kasus. Yang pertama, kasusnya sendiri itu bersifat unik, yaitu 2 siswa SMP yang dijadikan objek di mana memiliki latar belakang ekonomi yang rendah. Yang selanjutnya, objek penelitiannya itu bersifat kontemporer dan didasarkan pada kenyataan yang ada di kehidupan. Selanjutnya, penelitian ini dilandaskan pada teori-teori yang ada. Salah satunya yaitu penelitian terdahulu yang berhasil mengungkap peran ekonomi keluarga terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, untuk jenis-jenis penelitian studi kasus yaitu yang pertama, penelitian studi kasus mendalam. Penelitian ini sifatnya memiliki kasus yang sangat unik, bisa jadi satu-satunya yang ada di dunia. Makanya diteliti secara mendetail dan mendalam. Yang selanjutnya yaitu studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental ini memang bersifat unik, tapi ada kemungkinan kasusnya ini terjadi tidak hanya di satu titik. Bisa jadi di sekolah ini terjadi, di sekolah lain juga terjadi. Yang selanjutnya yaitu penelitian studi kasus jamak, di mana kasusnya sendiri itu bersifat jamak atau banyak. Jika kasus ini diteliti satu-satu, maksudnya satu kasus, ini tidak akan menghasilkan hasil yang cukup maksimal. Maka penelitian ini memiliki studi kasus yang sifatnya jamak. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian studi kasus. Sama halnya dengan penelitian yang lain, studi kasus dimulai dari pencarian kasus atau penggalian masalah, pengumpulan kasus yang ada. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Setelah kita temukan masalahnya, kita akan mengumpulkan data-data yang menunjang dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu analisis data. Selanjutnya itu adalah perbaikan. Maksudnya perbaikan di sini, setelah kita menganalisis data, bisa
kemungkinan data-data yang kita peroleh itu belum lengkap atau belum sempurna. Disinilah proses kita menyempurnakan data-data bisa jadi untuk mengumpulkan data dari lapangan lagi. Dan yang terakhir, sama seperti penelitian-penelitian lain, yaitu penulisan laporan. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari studi kasus. Kelebihannya yaitu studi kasus ini dapat mengungkap hal-hal yang sangat unik dan dibahas secara mendetail dari suatu kasus yang bisa jadi ini tidak ditemukan pada penelitian lainnya. Selain itu, pelaporan dari studi kasus ini tidak hanya secara faktual, tapi sifatnya itu ada nuansa yang membangun suasana kebatinan atau pikiran yang membuat kita itu masuk ke dalam kasus yang diteliti. Namun, studi kasus juga memiliki kelemahan, yakni jika secara hasil dari segi validitas, reliabilitas, dan generalisasinya ini masih dianggap kurang. Itu tadi pembahasan mengenai kelompok kami yang membahas mengenai konten analisis dan studi kasus. Semoga penjabarannya bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan bisa jadi ini menjadi kritik dan saran bagi kami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.